warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Kembali lagi di acara IKN Insight, sebuah program yang akan memberikan wawasan berbeda terkait dengan program pembangunan IKN yang saat ini tengah berjalan. IKN Insight sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin, Dexon, Good Sense, Indogas Granite, Modern Style, serta Propan. Cari cat, cari Propan. Tribuners, salah satu strategi IKN Nusantara agar menjadi kota kelas dunia adalah menerapkan konsep kota 10 menit yang berbasis transportasi publik dan ramah lingkungan. Hal ini tentunya perlu didukung oleh jaringan infrastruktur jalan dan transit yang memadai sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Bagaimana kemudian IKN mewujudkan konsep-konsep tersebut? Kita akan membahasnya dalam IKN Set kali ini dalam merancang transportasi publik di IKN. Bersama saya kini sudah tersambung Kang Adrianto Santoso. Beliau adalah Presiden Direktur Pusat Studi Urban Design atau PSUD sekaligus Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat. Saya menyapa dulu Kang Adri. Selamat pagi Kang. Selamat pagi. Sehat Kang? Sehat? Alhamdulillah. Kabar baik. Gimana di sana? Alhamdulillah. Bagaimana cuaca Bandung nih Kang sana Kang? Bandung sekarang lagi, kalau pagi dingin ya, kalau siang lagi panas. Siap. Tapi kita berjalan jauh dulu dari Bandung, kan kita bicara soal IKN yang saat ini menjadi isu nasional yang sudah dibicarakan oleh banyak orang gitu Kang. Betul. Saya tertarik dengan konsep dari IKN sendiri, karena dalam buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara itu kan IKN dirancang menjadi kota 10 menit berjalan kaki. Nah, kira-kira Kang bisa jelaskan apa sih maksudnya itu Kang? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita berangkat dari bahwa ini adalah IKN, Presiden menyatakan bahwa ini sebetulnya jadi kota kelas dunia ya, kota kelas global begitu. Artinya sebetulnya jangan main-main begitu dari pembangunan atau perencanaan kotanya, bahwa ini harus memiliki sebuah perhatian khusus. Dan kelihatannya kalau kita berangkat dari kota-kota besar terutama di Indonesia, Jakarta, Bandung, yang kelihatannya sebetulnya persoalan transportasi ini menjadi salah satu hal yang menjadi domino efek terhadap persoalan-persoalan yang lain. Nah, artinya sebetulnya ketika kita merancang sebuah ibu kota negara baru, perhatian bahwa dari awal kita merencanakan sebuah kota baru, perencanaan transportasi dan juga bagaimana cara orang bergerak ini perlu diperhatikan. Artinya ada paradigma baru nih dalam orang bergerak. Unmanaged City sebetulnya itu adalah sebuah pendekatan di mana kita berangkat dari prioritas pergerakan utama itu dari pejalan kaki begitu, Mas Januar ya. Jadi kalau orang berjalan kaki itu ada kekuatannya ya, ada ability to walk, ada juga keinginannya, nah willingness to walk begitu. Nah di dalam 10 menit itu kurang lebih radius 400 meter hingga 800 meter, tergantung dari topografinya begitu ya. Saya rasa kalau topografi dan juga iklimnya itu mungkin lebih panas dan lebih bergelombang, mungkin 400 meter itu juga sudah cukup optimal, sudah cukup jauh begitu ya. Nah, di dalam 10 minute city itu, dalam radius 10 menit berjalan kaki, masyarakat itu bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dasar yang bisa dia yang harusnya dia peroleh ya. Pendidikan, terus kemudian juga perbelanjaan, kesehatan, peribadatan dan lain-lain. Jadi itu penggunaan transportasi gitu kan ya. Betul. Bermotor Jadi, gitu ya. betul. Jadi memang 10 menit city itu ya, 400 meter atau 800 meter itu kan kemampuan orang berjalan. Nah, lantas apakah memang kota itu bisa dibangun hanya dengan radius 800? Nah, mungkin tidak ya, tapi pembangunan beberapa distrik-distrik ya, klaster-klaster 800 meter ini dibangun di seluruh kawasan yang menjadi delineasi. Ini IKN kan ada kawasan inti pemerintahannya, ada kawasan IKN-nya gitu. Nah itu kemudian bagaimana mencapai ke sana? Nah, public transport yang berperan di sini, Januar ya. Jadi public transport dengan beberapa hierarki memindahkan orang dari klaster A ke klaster B begitu. Tapi di klaster A-nya sendiri sebetulnya kita betul prioritas pergerakan orangnya itu adalah berjalan kaki dulu atau bersepeda begitu ya. Jadi di dunia mungkin ya kan, seperti kota yang di Eropa gitu kan, kita lihat Belanda tuh. Ya, betul. Jadi memang sebisa mungkin kita mewadahi dengan kondisi existing di kawasan IKN itu, kita harus bisa menjamin bahwa pergerakan orang itu optimal dengan adanya sebuah pejalan kaki begitu ya, dengan berjalan kaki begitu.
Jadi Tapi kita kan sudah kembali kepada meninggalkan paradigma lama bahwa orang misalnya dari rumah beli gula ke warung ini pakai motor motor, misalnya ya gitu ya ya. ya ya. Itu ilustrasinya mungkin Pak. Artinya konsep lingkungan juga harus ditata agar ramah bagi pejalan kaki sebenarnya Kang ya. Betul. Nah, ini poin yang penting nih ya. Ramah ini sebetulnya kita bisa bisa terjemahkan adalah satu, ini harus bisa menggiring orang untuk mau berjalan kaki. Kalau misalnya kita berjalan kaki tapi samping kanan kirinya adalah apa namanya jalur kecepatan Mm, kendaraan yang tinggi begitu ya. Terus samping kanannya itu adalah tembok benteng besar apa yang tidak ada interaksi apa-apa. Saya rasa orang berjalan 100 meter ke depan itu pun akan jadi satu pikiran, oh saya malas nih untuk jalan begitu ya. Tapi lain halnya kalau misalnya kita di berjalan itu lebih teduh, kanan kiri mungkin landscape-nya lebih baik begitu ya. Atau misalnya di area pusat kota ternyata saya bisa berjalan di antara eh, apa retail-retail, mm, restoran begitu ya yang punya interaksi secara langsung dengan fungsi bangunan. Nah, itu sebetulnya yang dibangun secara ramah begitu. Lebih lanjut ramahnya ramah lingkungan, betul. secara iklim baik begitu ya, secara berjalan kaki pun sebetulnya itu tidak ada emisinya begitu ya dan itu sebetulnya salah satu prinsip bahwa kita ramah begitu terhadap terhadap lingkungan. Tapi mungkinkah hal itu diterapkan di Indonesia dalam konteks IKN mengingat budaya masyarakat kita yang sudah maksudnya terpatuhi gitu ya Kang, misalnya berjalan 5 meter hanya pergi ke warung perlu kendaraan gitu kan Kang. Nah, ini sebetulnya adalah satu satu apa ya? Kita menuju kepada sebuah perubahan paradigma ya, Pak Januar. Jadi memang sebetulnya kalau saya berangkat mungkin dari pengalaman kami atau teman-teman di PSUD begitu ya, kalau kita berada di luar habitat kita, di luar Bandung, misalnya pergi sedikit lebih jauh mungkin di Singapura, kita sebetulnya bisa saja untuk bisa berjalan kaki. Walaupun pace kita berbeda dengan penduduk lokal di sana, tapi kita bisa memanfaatkan pergerakan kita optimal dengan berjalan kaki ataupun di kota-kota besar lainnya yang mungkin tadi juga disampaikan oleh Pak Januar. Artinya sebetulnya ketika sebuah kota itu sudah mengakomodir dan sudah menggiring orang untuk mau berjalan kaki atau bertransit, saya rasa itu adalah yang ingin kita capai. Yang terpenting adalah dalam perencanaan itu poin-poin apa sebetulnya yang kita bisa menggugah orang untuk willing berjalan kaki begitu ya. Itu satu. Nah, di Jakarta sebetulnya sekarang sudah mulai terjadi sebuah apa namanya ya Budaya apa budaya yang mungkin sekarang bertransformasi dari awalnya penggunaan kendaraan bermotor itu menjadi satu prioritas. Ketika ada beberapa public transport yang dieksekusi dengan cukup optimal begitu ya dari sisi keterhubungannya, ketika keluar dari public transportnya kemudian ketemu dengan jalur pejalan kaki yang cukup baik begitu yang akomodatif, orang sebetulnya lebih pilih, saya mungkin lebih nyaman seperti ini gitu. Saya parkir di titik transport apa misalnya park and ride-nya, ya. kemudian saya naik kendaraan public transport. Nah, di area public transport saya keluar dan berjalan kaki. Itu sudah mulai ada sebuah paradigma yang terjadi di situ. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan dengan konteks IKN. Ya walaupun kita juga mengetahui bahwa di IKN dengan kondisi iklim dan topografi yang cukup variatif ya, itu juga sebetulnya menjadi satu tantangan. Tapi kalau kita melihat dari peluangnya itu masih bisa ada selama perencanaan itu juga dan implementasinya sinkron ya. Oke. Kan kita bergeser sedikit bicara soal konsep IKN kan kita tidak hanya bicara soal menghadirkan lingkungan yang ramah bagi pejalan kaki, tapi juga pejalan kaki kita juga perlu transportasi massal gitu ya kan Kang untuk Ya, menjangkau ya. tempat-tempat yang agak jauh gitu Kang. Nah, Betul. bagaimana kemudian idealnya merancang sistem transportasi publik di kawasan IKN ini sendiri? Ya. Ini sebetulnya kalau saya sedikit belajar juga dari dokumen urban design development yang sudah disiapkan juga dari Kementerian PUPR ya dan juga master plan yang sudah dirancang. Sebetulnya ini sudah mempertimbangkan tentang bagaimana transport planning itu juga sudah diintegrasikan dengan spatial planning atau tata ruang begitu ya. Nah, ini sebetulnya yang sangat diperlukan bahwa dengan konsep transit oriented development keberadaan dari transportasi publik sistem transport ya atau jejaring transport planning itu pun sebenarnya diintegrasikan dengan bagaimana dia bisa berkontribusi terhadap kawasan. Nah, ini kalau kita melihat secara makro, IKN tidak hanya berdiri sendiri ya, tapi IKN ini dikenal dengan adanya Kota pengaruh penyangga apa? Tricity-nya, betul. Bahwa Samarinda, kalau saya tidak salah itu apa ya, ada Balikpapan. jantungnya gitu ya, ototnya di Balikpapan, Ya. sarafnya ada di IKN begitu. Itu Tricity harus bisa terhubung. Nah, terhubung ini sebetulnya bisa banyak
cara ya, apakah dengan jalur darat ataupun transportasi. Tapi kalau kita melihat itu dituangkan dengan dua kemungkinan begitu ya, transportasi dengan heavy rail begitu, karena transportasi saya rasa juga ada hierarkinya ya, ada kereta api yang gerbong besar, heavy rail, sampai nanti ke yang lebih compact begitu, MRT, yang lebih kecil lagi LRT, sampai nanti ke yang lebih kecil lagi BRT ya, atau Bus bus rapid transit. transport. Nanti ada lagi yang lebih kecil, autonomous bus begitu, jadi otomatis begitu. Nah itu sebetulnya dihubungkan sesuai dengan hierarki kawasannya. Nah kalau tidak salah menghubungkan antar kota itu juga dengan moda yang lebih besar, menghubungkan antar, kalau tidak salah ada sub BWP ya namanya gitu ya. Jadi ada sub BWP pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kemudian itu dihubungkan dengan misalnya MRT misalnya yang lebih rapid dan itu bisa memuat kapasitas penumpang lebih banyak begitu ya, dengan ridership lebih tinggi. Nah, kemudian nanti di area setiap sub BWP-nya itu ada precinct atau distrik-distrik yang lebih kecil ya. Nah, itu nanti dihubungkan lagi dengan moda yang lebih kecil, apakah BRT atau misalnya kalau LRT mungkin terlalu sedikit lebih besar, begitu mungkin BRT ataupun apapun. Nah, jadi sebetulnya itu memang harus menjadi satu keterkaitan gitu. Jadi jangan misalnya nanti kita bangun MRT-nya, tapi di situ tidak terhubung dengan pembangunan yang sebetulnya sesuai ya dengan karakter kawasan yang lebih kompak, atau misalnya pas keluar Jadi tidak ada apa-apa, mubazir nanti ketika dibangun jadi mubazir karena memang penumpangnya memang tidak memenuhi kapasitasnya gitu, apa gimana? betul. Ada PR lagi ketika orang keluar dari public transportnya gitu ya. Jadi tidak terhubung secara langsung. Padahal kita menginginkan bahwa perencanaan sistem transportasi itu betul-betul terhubung secara mulus dari hierarki yang paling tinggi, misalnya dari kayak keluar dari ini, kalau misalnya saya orang Bandung begitu ya, begitu saya keluar dari bandara bisa keluar dari bandara, kemudian terhubung dengan public transport menuju IKN, itu adalah misalnya dengan MRT, kemudian untuk menuju ke kawasan pendidikan misalnya dari MRT saya turun lagi masuk ke public transport yang lebih kecil, BRT-nya, sampai nanti titik BRT saya bisa berjalan kaki. Nah itu sebetulnya yang dikatakan bahwa kesinambungan pergerakan pejalan kaki itu bisa dijamin secara seamless. Nah pejalan kaki di sini kan sebetulnya karakternya banyak. Tidak ada juga yang berkebutuhan khusus, itu pun harus jadi satu pertimbangan dalam prinsip perencanaannya begitu. Nah, jadi itu yang dikatakan bahwa perencanaan sistem transportasi, kalau kita sebenarnya melihat di dalam master plan itu sudah cukup bisa mengakomodasi seluruh area-area yang diperlukan. Nah, tadi dengan radius pergerakan orang yang nyaman ya, 400 meter, 800 meter, begitu. Oke, Kang, kalau Kang melihat, Kang Adi, kalau Kang melihat kondisi yang ada sebenarnya seperti sekarang ini, transportasi massal seperti apa sih yang kemudian dicocok diterapkan di kawasan inti IKN ini sebenarnya? Saya pikir ada beberapa hal. Ini terkait dengan IKN, kalau misalnya dia terhubung dengan area yang lebih luar, apakah tadi dengan Balikpapan ataupun dengan Samarinda atau dengan bandara baru lah katakanlah gitu ya. Kita punya sebuah prinsip bahwa evakuasi ke bandara baru itu jika terjadi apa-apa di daerah IKN itu diperlukan 30 menit ya maksimal gitu. Nah itu sebetulnya perlu satu transportasi yang lebih massal, lebih rapid, lebih cepat begitu ya. Mungkin itu berbasis rel ya. Jadi itu juga berbasis rel. Kemudian kalau kita melihat dengan topografi, kalau saya juga mendengar bahwa kondisi tanah dan lain-lain itu tidak dihimbau untuk tidak terlalu banyak mengolah cut and fill di situ. Nah sehingga topografi akan tetap dilihat secara existing begitu ya. Nah artinya sebetulnya mungkin road based transportasi itu akan menjadi satu backbone yang terjadi di area intinya begitu ya. Jadi dan transportasi berbasis jalan pun sebetulnya itu nanti ada kelas-kelasnya lagi ya gitu. Jadi ada yang lebih misalnya kalau di ini ada busway ya, BRT yang lebih besar, kemudian ada autonomous bus dan lain-lain. Itu bisa menyesuaikan. Nah, tapi kembali lagi, yang penting bahwa yang disediakan di situ adalah transportasi yang sifatnya massal dan publik begitu ya. Itu yang kita promote di situ sebetulnya. Kang, dalam konsep pemerintah ada kabar bahwa di IKN akan disiapkan untuk transportasi, ada kereta gantung, terus kemudian ada tol laut gitu ya, Kang. Apakah konsep itu relate misalnya dengan kebutuhan IKN dan tujuan IKN-nya sendiri gitu, pembangunan IKN-nya sendiri gitu? Kalau seperti kereta gantung itu kan di beberapa
contoh preseden ya, saya mungkin melihat seperti di Kolombia gitu ya, itu juga digunakan untuk beberapa apa namanya kegiatan yang kegiatannya tidak terlalu sering begitu ya, tapi memang itu diperlukan untuk bisa mengantarkan orang dari titik eh, elevasi yang rendah menuju titik Hmm. elevasi yang tinggi, bisa ke perbukitan gitu ya. Karena misalnya kita perlu untuk apa mengantarkan turis ataupun sebetulnya kalau di Seperti di Bogota itu ya apa Alpen, mungkin di Alpen, pegunungan Alpen gitu ya ya. ya jadi apa ada kondisi di mana kalau kita bergantung pada road base mungkin akan terlalu curam dan juga Hmm. susah. Nah, kita mengingat kereta gantung. Tapi kereta gantung itu kan kapasitasnya juga sedikit ya. Jadi kalau Mhm. misalnya dia menggantungkan itu jadi sebagai backbone Mhm. pergerakan orang dan jumlah yang cukup besar, Mhm. mungkin juga akan tidak optimal begitu. Tapi untuk sebagai apa namanya eh, alternatif pilihan. Tadi juga misalnya tol laut disebutkan alternatif jika orang nanti Mhm. berangkat dari area yang mungkin lebih dekat menuju ke area apa namanya Oh. perairan, yaitu Mhm. jadi sebuah alternatif Mhm. begitu ya. Tapi kembali lagi kalau misalnya pergerakan orang apalagi mungkin seperti Bandung dan Jakarta, orang commute gitu ya, Mhm. berpindah Atau wilayah punya. antar wilayah Ah. setiap harinya jumlahnya besar. Nah, itu diperlukan yang massal dan juga cepat begitu ya. Tapi Artinya sebetulnya itu kereta bisa gantung ini hanya sekedar penunjang gitu ya, bukan transportasi utama yang sistem transportasi massal utama gitu ya. ya untuk beberapa fungsi sebetulnya itu akan jadi diperlukan begitu ya. Nah, Mhm. misalnya untuk ternyata ada satu fungsi di area yang dia ketinggiannya cukup tinggi begitu ya, tapi untuk melayani satu fungsi saja, misalnya Mhm. katakan apa di sana ada sekolah atau misalnya ada apa dengan jumlah populasi yang tidak terlalu tinggi, ya itu bisa jadikan sebagai salah satu alternatif untuk orang bergerak dari titik yang lebih rendah misalnya begitu. Oke, oke, siap. Kang, mungkin kita bergeser sedikit dari transportasi massal. Salah satu rencana Kemenhub ini kan adalah menerapkan transportasi zero emisi di kawasan IKN gitu kan. Nah, Ya. bagaimana kemudian mensinkronkan hal tersebut dengan transportasi massal di IKN? Ya. Kalau kita apakah kalau kita masih bergantung pada karbon gitu ya kan, bahan bakar karbon gitu. Ya, ini sebetulnya memang apa namanya pencanangan bahwa transportasi berbasis emisi ini kelihatannya tidak hanya di IKN ya, tapi di beberapa eh, kota besar pun ini mulai low apa bahkan low emission zone-nya kawasannya pun juga sini sering sering dibahas dan ditentukan di Hmm. beberapa kawasan. Nah, tapi kembali lagi bahwa itu pun membutuhkan satu nilai investasi yang cukup besar. Di kawasan IKN sendiri sebetulnya ada beberapa public transport yang sudah mungkin kalau di dalam rencananya berbasis zero emission Hmm. itu sebetulnya tidak apa masih bisa Hmm. diintegrasikan ya sebetulnya dengan transportasi yang lebih lebih apa yang masih berbasis karbon atau listrik begitu ya Hmm. atau apapun gitu. Jadi sebetulnya ini masih bisa terintegrasi, yang kita integrasikan sebetulnya sistemnya bagaimana antara satu public transport dengan public transport yang lainnya saling terhubung ya. Sehingga tadi perjalanan orang dari origin ke destinasinya ini tetap terjamin begitu ya. Kalau misalnya ternyata mampu dan ada apa biayanya untuk bisa menggantikan semua itu, ya itu akan sangat berkontribusi sangat baik ya terhadap lingkungan begitu ya. Tapi Tapi itu kalau bisa prediksi Akang apa bisa 100% diterapkan, mengingat ini kan kendaraan jenis karbon ini kan masih mendominasi di Indonesia dalam 5 atau 10 tahun mendatang gitu ya kan. ya, saya tidak tahu secara rinci, cuma concern saya mungkin dari pembiayaan ya nanti gitu ya. Bahwa mungkin IKN tidak sepenuhnya akan terkonsentrasi pada public transportnya, banyak hal yang harus disiapkan begitu. Nah, jadi Mhm. sebetulnya ini akan apa ya proses yang jangkanya itu mungkin akan berjangka panjang dan eh, apa ya bertahap lah Bertahap. mungkin seperti itu Oke, ya. oke, siap, siap. Tapi memang impian kita, cita-cita emang menerapkan sebuah transportasi zero carbon gitu kan Bang di kawasan IKN, karena ini Ya, kan sebuah pencontohan, kota pencontohan sebenarnya Kang ya. betul betul Mhm. ya. Oke. Kang, begini Kang. Transportasi massal ini kan akan menjadi tulang punggung mobilitas di IKN gitu kan nantinya rencananya ya kan. Nah, bagaimana kemudian mensinkronkan koridor simpul-simpul transportasi di IKN itu kalau dalam pandangan Akang gitu. Eh, Simpul dalam artian apa? Kegiatan Ya atau kegiatan, gimana? terus kegiatan harian untuk penghuni IKN-nya sendiri, Betul. masyarakat yang tinggal di IKN, simpul-simpulnya. Nah, ini jadi sebetulnya ketika kita bicara tentang paradigma
orang dalam bermobilisasi ya atau bergerak, ini harus bisa menjamin bahwa paradigma orang dalam bermukim ini pun sebetulnya terpengaruh dengan paradigma orang bergerak juga, gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang orang tinggal di sebuah area yang itu dominasinya adalah area permukiman, terus kemudian eh, tidak ada public transport, kemudian kita harus bergerak ke suatu tempat, yang di mana tempat itu adalah mayoritas adalah perkantoran atau tempat orang bekerja begitu. Karena tidak ada jaminan bahwa orang bergerak dari titik berangkat ke titik tujuannya, ya artinya orang menggunakan apapun alternatif yang ada begitu ya. Kendaraan pribadi kah gitu ya, ataupun misalnya ternyata public transport itu ada tapi tidak affordable begitu ya, orang kembali lagi begitu, saya pakai motor gitu. Atau ternyata misalnya public transport itu ada tapi jalannya agak sedikit berliku begitu ya, saya lebih baik naik Gojek deh begitu ya, dengan bayar misalnya hanya 8.000, saya bisa lebih cepat begitu karena numpang kendaraan ini. Nah, simpul-simpul kegiatan orang tinggal, kemudian nanti orang sekolah gitu, karena mungkin di sini juga ada anak sekolah, orang bekerja di Kawasan perkantoran gitu kan. kawasan perkantoran, itu dijamin dengan adanya tadi apa namanya hubungan antar titik transportasi dari hierarki yang lebih tinggi ke hierarki yang lebih rendah gitu. Misalnya kita punya sebuah apa namanya katakanlah kalau misalnya di Jakarta, saya berangkat dari daerah Lebak Bulus begitu ya, misalnya di situ ada dominasinya area hunian, kemudian saya turun di daerah Duku Atas begitu yang dominasinya perkantoran. Tapi kantor saya itu sebetulnya ada di Jalan Menteng, dia di kawasan Menteng begitu. Nah, saya mungkin naik MRT, tapi dari MRT itu kita pakai transportasi atau feeder pengumpan yang lebih kecil begitu ya, misalnya bis atau apa gitu ya. Jadi simpul-simpul itu harus misalnya harus bisa menjamin adanya skenario pergerakan orang yang dominan begitu ya, dari sebuah titik perumahan ke titik tujuan orang kita transportasi begitu. Nah, itu yang sebetulnya di dalam perencanaan IKN, transport planning itu juga harus bisa menjamin dengan pola ruangnya atau tata guna lahan ya, peruntukannya gitu ya. Oh, di sini ada kawasan hunian, di sini ada kawasan pendidikan, ada kawasan pemerintahan, dan ada kawasan core komersialnya atau perkantoran, perdagangan dan jasa begitu. Nah, bagaimana cara kita merangkai sebuah pergerakan itu dari apa namanya orang berjalan pun ada batas maksimumnya, dan bersepeda, kemudian itu dilayani dengan public transport begitu. Nah, perpindahan-perpindahan itu sangat dimungkinkan. Nah, jadi sebetulnya yang kita lihat adalah bagaimana semua tata guna lahan ini, kalau misalnya kita lihat secara radius, terlayani semua oleh public transport. Dan itu sebetulnya menjadi satu hal yang kembali pada prinsip atau visi awal dari pembangunan IKN itu, ada transformasi ya dalam kita berbudaya, bermukim, bekerja, bermobilisasi atau apapun begitu ya. Jadi itu yang kelihatannya tidak bisa dilepaskan, Pak Januar itu. Artinya feeder-feeder ini juga harus menjadi perhatian ya, tidak hanya berpatokan pada transportasi massal yang besar misalnya MRT atau gimana gitu ya. Betul ya. Dan sekarang juga yang feeder-feeder ini kalau dilihat dari kan feeder ini kalau direncananya juga akan melalui jalan-jalan yang direncanakan. Nah, jalan kan ada hierarkinya juga ya. Nanti ada jalan kolektor, ada jalan lingkungan dengan lebar yang bervariasi begitu. Itu pun nanti juga akan menentukan seberapa besar feeder-feeder ini ada. Nah, kalau misalnya feeder ini tidak dijamin ada di IKN begitu ya. Nah, maka nanti yang akan mengisi kekosongan pergerakan orang dari public transport yang lebih besar itu bisa jadi moda yang lain begitu ya, misalnya ya mobil kendaraan online ya, yang kalau kita nilai itu masih hampir sama dengan kendaraan pribadi begitu ya, kalau dilihat dari satuan jumlah penumpangnya kan begitu. Jadi konsepnya sudah melenceng gitu. Konsepnya sudah melenceng. Apa gimana kalau misalnya ini tidak jadi perhatian pemerintah gitu untuk tujuan utamanya akan tidak tercapai. Justru nanti akan diisi dengan kemudahan-kemudahan yang ya kembali lagi itu kendaraan pribadi, tidak sifatnya massal gitu ya. Karena masyarakat nanti akan memilih ya gitu. Iya betul. Tidak ada feeder nih, tapi kalau saya mau jalan ke sana lumayan juga effortnya gitu ya. Saya pakai kendaraan online aja deh gitu ya, dengan biaya yang mungkin lebih mahal sedikit tapi tidak masalah gitu. Itu yang saya katakan di awal, ketika berpikir tentang bagaimana merencanakan sebuah public transport, aspirasi pemahaman dari pengguna itu sangat-sangat penting, Pak Januar. Jadi kita memposisikan diri sebagai pengguna. Bagaimana kalau saya nanti berjalan di sini, tapi ini saya tidak merasa seperti terwadahi untuk mau bertransit atau bertransportasi publik, gitu ya. Nah, itu artinya akan jadi satu kendala. Visi dan konsep kita nanti tidak akan berjalan, begitu ya. Nah, makanya menjamin bahwa
implementasi sistem transportasi yang dipadukan tadi dengan tata ruang itu harus terjadi dari hierarki yang lebih tinggi sampai hierarki yang mungkin lebih berada di kawasan lokalnya, lingkungannya Oke. begitu. Itu ya feeder betul Pak. Jadi harus harus jadi satu perhatian juga. Jadi kalau kita bergantung pada public transport yang utamanya saja ya untuk di kawasan yang ya sampai ke kawasan yang lebih jauh ya pasti ujung-ujungnya perlu Kembali lagi gitu ya kan? kendaraan pribadi nanti Iya. misalnya parkir lagi nanti Iya. ada parkir lagi di dekat stasiun MRT-nya Heeh. parkiran banyak gitu ya karena nanti orang numpang parkir kerja pulang Heeh. naik lagi naik itu jadi Konsepnya hampir berulang kembali nanti di kawasan IKN ya. akan berulang nanti ada masalah lagi nanti kan kemacetannya Heeh. lagi gitu ya ada penambah emisinya lagi begitu. Nah, jadi apa bedanya begitu ya dengan kita sekarang sedang memperbaiki persoalan-persoalan itu di kota-kota besar kita, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain, sedang memperbaiki persoalan-persoalan itu. Tapi ketika kita merancang sebuah IKN yang baru dan visinya adalah kota global, itu harus jadi sebuah perhatian. Kalau enggak ya pola dan Balik ya, paradigmanya akan tetap sama, Pak. balik Gitu. lagi. Oke, Ya, oke, siap. Kang, kalau gini, bicara IKN kan kita nggak hanya bicara soal kawasan inti saja, tapi juga bicara soal kota-kota penyangga di sekitarnya, ya kan? Bagaimana kemudian merancang sistem transportasi dari kota-kota penyangga itu menuju IKN gitu, ya kan? ya betul. Nah, kalau kalau bicara tentang kota-kota penyangga ya, berarti kita punya sebuah kawasan yang secara jarak lebih besar daripada itu. Dan ini kelihatannya kalau kita juga melihat dari apa namanya Tokyo ke Yokohama begitu ya, itu juga tidak mungkin akan terlalu berat jika itu bertumpu pada sistem transportasi yang sifatnya feeder atau lebih Iya. kecil begitu. Nah, artinya ini juga jadi kalau kita lihat ini harus bisa menjamin bahwa pergerakan barang, logistik dan orang itu juga harus bisa terwadahi dengan baik gitu. Ada dua ya, ya satu mungkin road base ya, road base ini mungkin tetap akan dibutuhkan jalan begitu, tapi tumpuan dari public transport ya, mungkin ini sifatnya seperti railway base juga begitu ya. Ini diperlukan untuk bisa menjamin pergerakan dari kota-kota yang penyangganya, karena ini apa namanya IKN juga tetap akan sangat terhubung tadi ya kalau misalnya Samarinda itu adalah jantungnya begitu ya, terus kemudian Balikpapan itu adalah ototnya begitu dan kegiatan-kegiatan existingnya, nah itu harus bisa dijamin secara apa namanya jarak dan juga waktunya begitu. Jadi kalau kalau saya pikir segitiga dari Tri-City itu harus ada sebuah backbone transportasi juga yang cukup apa masif dan juga cepat begitu ya. Artinya gini Kang, apakah kota-kota yang di penyangga IKN, wilayah penyangga IKN ini juga harus ditata juga sistem transportasi publiknya gitu? Nah, itu di dalamnya nanti. Heeh. Jadi kalau kita misalnya sudah menghubungkan antara Balikpapan Samarinda dengan IKN gitu ya, itu oke. Untuk IKN artinya jaminan hubungan orang dan juga logistik atau barang itu sudah terjamin. Nah, tapi nanti di dalam kota Samarinda dengan Balikpapannya tadi saya juga sedikit berdiskusi ya dengan Bu Irma bahwa sebetulnya juga di Balikpapan sudah mulai crowded begitu Iya, betul betul dan Kang. sangat bergantung pada kendaraan Pribadi malah. pribadi Heeh. begitu. Nah, kelihatannya pertimbangan terhadap public transport ya disesuaikan nanti juga dengan karakter kotanya dan pergerakan pola kegiatan masyarakatnya itu kelihatan perlu jadi satu perhatian juga Pak Januar gitu ya. Pada intinya nanti kalau kita bisa melihat bahwa oh ini ternyata bisa jauh lebih efisien gitu ya. Orang tidak akan menghabiskan banyak waktu di jalan karena macet gitu ya. Terus orang-orang produktif akan lebih banyak berada di ruang untuk dia beraktivitas ketimbang berada di jalan raya. Kelihatannya dari sisi apa pengeluaran sebuah kota atau negara pun sebenarnya akan bisa ditekan begitu dan lebih optimal. Nah, kelihatannya kalau misalnya itu menjadi sebuah percontohan yang baik, akhirnya bukan hanya 3 kota ini saja, mungkin kota-kota seluruh Indonesia pun akan mempertimbangkan bahwa oh kalau kita punya sebuah planning bagaimana orang bergerak apa itu dengan berjalan kaki, sepeda atau transportasi begitu ya. Nah, sebetulnya